Jadi ini adalah video pembahasan mengenai persepsi dan sensibility. Di video ini saya akan membahas Rumah Height That Matters oleh dua studio. Bagaimana penerapan antropometri dalam proses mendesain mereka. Kita sebagai manusia dapat menggunakan indera kita dan memiliki persepsi terhadap sesuatu yang kita rasakan. Begitu juga dalam arsitektur, seperti yang dikatakan oleh Alban Jensen, indera perasa digunakan sepenuhnya ketika kita berada di sebuah tempat atau ruang. Di sini terdapat sebuah masalah. Persepsi yang dirasakan seorang warga negara asing yang tinggal di Indonesia tentu tidak sama dengan persepsi yang dimiliki oleh orang-orang lokal dikarenakan dimensi tubuh mereka yang berbeda. Kasus ini terjadi dengan sebuah proyek dua studio yang klien mereka datang dari luar benua Asia. Arsitektur ditujukan untuk manusia menjadi lingkungan di mana manusia tinggal dan hidup di dalamnya. Salah satu komponen arsitektur adalah ruang. Dalam ruang ini, manusia dapat merasakan pengalaman saat di dalamnya, sehingga persepsi terbentuk dari sense yang kita dapat saat merasakan ruang tersebut. Dari dua teori ini, persepsi didefinisikan sebagai cara pikir seseorang terhadap apa yang dia rasakan. Maka dari itu, sebuah desain ruang arsitektural dapat mempengaruhi persepsi seorang yang ada di dalam antropometri. Metode pengukuran proporsi manusia secara detail yang menggunakan sebuah alat khusus untuk mendapatkan hasil yang akurat. Pengukuran ini terdiri dari 36 bagian dimensi tubuh manusia. Metode ini juga berfungsi sebagai data untuk digunakan dalam perancangan seperti ruang maupun produk yang akan digunakan oleh manusia. Proyek Height That Matters. Klien dari proyek ini adalah seseorang yang memiliki proporsi tubuh yang lebih tinggi dari rata-rata orang Indonesia. Pendekatan yang mereka lakukan pertama-tama adalah studi tentang konteks site, dan kebutuhan klien berlanjut pada zoning public dan private. Lalu mulai masuk pada pencarian dan studi karakter uang. Kepala rumah tangga ini badannya cukup tinggi dan mereka berpikir bagaimana jika ada permainan ruang yang berkaitan dengan skala penghuninya. Jadi pendapat saya dari hasil analisa teknik antropometri ini, teknik ini dapat membantu dalam proses perancangan ruang. Data yang sudah terkumpul dapat menjadi parameter ketika menentukan ukuran dan proporsi ruang, menyesuaikan dengan ukuran dimensi tubuh klien pada proses mendesain. Meskipun tidak semua data dari antropometri ini digunakan pada setiap ukuran pada ruang tinggal ini, namun rumah ini masih dapat memperlihatkan intensi awal dari penyesuaian tinggi klien pada ruang yang tingginya 3 meter dan pintu dengan tinggi 2,4 meter. Pada ruang keluarga juga terdapat void dari lantai 2 dan 3 yang dapat memberikan rasa lega tersebut. Ukuran dan proporsi manusia dalam dunia arsitektur tidak terlepas dari teori Le Corbusier. The Modular Man adalah skala proporsi menggunakan antropometri yang diterapkan oleh beliau. Skala pengukuran ini terdiri dari seseorang dengan tinggi 182 cm atau 6 kaki yang berdiri dengan mengangkat tangannya. Setiap segmen dari gambar tersebut menyesuaikan dengan golden section dengan rasio 1,61. Teori proporsi ini dapat dikatakan kenyamanan sebuah ruang terpenuhi dari skala yang menggunakan proporsi modular ini. Teori ini diterapkan secara spesifik pada karya Le Petit Cabanon. Mulai dari tinggi kursi, meja, jendela, sampai ceiling, disesuaikan dengan tinggi badan saat duduk, bersandar, berdiri, dan juga ketika mengangkat tangan. Dapat dilihat dari bangunan ini, tinggi furniture, jendela, dan ceiling menyesuaikan dengan setiap pose modular man tersebut. Yang menarik di sini adalah ceiling area tempat tidur hanya memiliki tinggi sesuai dengan tinggi modular man saat mengangkat tangannya, yaitu setinggi 2,26 meter saja. Lalu bangunan ini juga menunjukkan peletakan jendela yang menyesuaikan dengan tinggi eye level, yang juga diterapkan pada rumah Height That Matters. Lalu tinggi meja dan kursi menyesuaikan dengan ukuran dari telapak kaki sampai popliteal saat duduk. Dengan perbandingan lahan yang relatif sama kecilnya, dua karya ini menanggapi situasi ini dengan tanggapan yang bertolak belakang.
Dari pengamatan ini, Le Corbusier mendefinisikan nyaman itu sebagai ruang pas dengan tubuh kita, yang setiap ujung permukaannya dapat kita sentuh tanpa bergerak banyak, termasuk silingnya. Berbeda dengan rumah High That Matters, mereka membuat sebuah desain ruang dengan lahan tanah yang relatif kecil, dan mereka memainkan ketinggian agar memberikan kesan luas secara vertikal agar intensi lega itu terpenuhi. Kembali pada teori Ian E. Gordon, yang menjelaskan bahwa persepsi itu datang dari penilaian yang subjektif, personal, dan tergantung pada bagaimana seseorang menerima kombinasi dari pengalaman dan pemikiran masing-masing. Jadi saya mengasumsikan bahwa ukuran itu sebenarnya adalah hal yang netral, tidak ada ukuran tertentu yang dapat menentukan kenyamanan. Hanya tergantung persepsi sang pengguna, bagaimana dia menerjemahkan rasa nyaman itu dan bagaimana tanggapan dia. Sebagai kesimpulan, sebuah desain itu dapat dikatakan baik jika dapat menjadikan pengguna sebagai inti dan pemikiran desain tersebut.